Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ratri Sabrina. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Bukit Tinggi dengan jurusan yang saya ambil yaitu jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga. Karena pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang dokumen, jurnal, buku besar, dan sekaligus neraca saldo, maka kali ini saya akan melanjutkan video tentang cara pembukuan laporan keuangan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian dan neraca lajur atau worksheet. Nah, yang pertama yaitu tentang penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan saldo akun-akun di buku besar agar mencerminkan kondisi sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Contoh penyesuaiannya adalah penyusutan aset tetap, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, perlengkapan yang digunakan, kerugian piutang, dan lainnya. Di sini sudah ada bukti memorial dari UD Muhamara tentang jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian ini. Di sini tertulis kepada teknisi akuntansi data penyesuaian per 31 Desember 2023. Berarti kita membuat penyesuaian ini pada akhir periode akuntansi. Berikut soalnya. Yang pertama adalah perlengkapan yang terpakai adalah sebesar 1 juta rupiah. Karena soal penyesuaiannya adalah terpakai, maka kita hanya perlu masukkan nominalnya sebesar 1 juta ke dalam jurnal penyesuaian. Dengan jurnalnya yaitu supplies expense di debit sebesar 1 juta dan supplies di bagian kredit 1 juta. Soal yang kedua adalah disusutkan peralatan sebesar 1% per bulan. Cara mencarinya yaitu kita harus melihat terlebih dahulu saldo terakhir dari peralatan yang ada di trial balance atau neraca saldo. Nah, saldo terakhir dari equipment atau peralatan adalah sebesar 3 juta di bagian debit. Untuk mencari jurnal penyesuaiannya yaitu dengan cara mengalihkan 3 juta dengan 1%. Hasil dari pengalian 3 juta dikali 1% mendapatkan hasil 30.000. Maka jurnalnya adalah bagian debit, depreciation expense equipment, di bagian kredit, akumulasi depreciation equipment sebesar 30.000. Soal selanjutnya adalah disusutkan bangunan sebesar 1% per bulan. Cara mencarinya sama seperti mencari penyusutan peralatan tadi dengan melihat nominal terakhir dari bangunan di trial balance. Nah, saldo pada trial balance bagian building atau bangunan adalah 150 juta. Jadi, 150 juta tersebut dikalikan dengan 1% mendapatkan hasilnya adalah 1.500.000. Jadi, jurnal penyesuaiannya bagian debit depreciation expense building sebesar 1.500.000 dan bagian kredit akumulasi depreciation building sebesar 1.500.000. Soal selanjutnya, diketahui PPN masukan atau fade-in sebesar 1.557.292 dan PPN keluaran atau fade-out sebesar 2.673.000. Pada soal ini diketahui PPN keluaran atau fade-out lebih besar daripada PPN masukan atau fade-in. Maksudnya adalah UD Muhamara masih memiliki utang PPN yang belum disetorkan pada pemerintah. Jurnalnya adalah fade-out bagian debit sebesar 2.673.000, income tax payable di bagian kredit sebesar 1.115.708 rupiah, dan fade-in bagian kredit sebesar 1.557.292.
Income tax payable adalah utang pajak penghasilan atau PPH. Cara mencari nominalnya yaitu selisih antara paid out dan paid in. Soal selanjutnya, di neraca saldo piutang dagang sebesar 10.220.000. Penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp300.000. Di akhir bulan, ditaksir kerugian piutang sebesar 5% dari saldo piutang. Maksud soal ini adalah UD Muhamara sudah menyisihkan piutang tak tertagih sebesar 300, tetapi ketika di akhir bulan ternyata kerugian piutangnya sebesar 5% dari saldo piutang. Cara mencarinya yaitu pertama, kita harus mencari 5% dari saldo piutang yaitu Rp10.220.000. Setelah mencari jumlah itu, maka didapatkanlah hasilnya Rp511.000. Tetapi UD Muhamara hanya menyisihkan piutang tak tertagih sebesar Rp300.000. Jadi kita hanya perlu mengetahui selisih antara Rp300 dengan Rp511. Jadi jurnalnya adalah bad debt expense sebelah debit Rp211.000 dan di bagian kredit allowance for bad debt yaitu sebesar Rp211.000. Setelah menyelesaikan semua jurnal penyesuaian, lalu mendapatkan hasil Rp8.614.000 bagian debit dan bagian kreditnya sebesar Rp8.614.000. Amount atau jumlah dari jurnal penyesuaian harus sama, karena jika tidak sama berarti ada kesalahan dalam menghitung. Setelah semuanya selesai dan amount atau jumlahnya sama, kita hanya perlu memposting semua jurnal penyesuaian ke buku besar sesuai nama akun. Cara memposting dari jurnal penyesuaian ke dalam buku besar adalah, contohnya, pada jurnal penyesuaian ada case yang harus kita masukkan ke dalam buku besar setelah melakukan jurnal penyesuaian. Nominal cash yang ada di jurnal penyesuaian yang pertama adalah cash bagian debit sebesar Rp1.980.000. Jadi kita harus mempostingnya ke bagian buku besar cash dengan description adjustment journal. Kita harus mengisi refnya dengan ADJ atau adjustment journal, lalu mengisi nominal sesuai dengan jurnal penyesuaiannya bagian debit yaitu Rp1.980.000. Setelah memasukkan nominalnya bagian debit sebesar Rp1.980.000, kita hanya perlu menambahkan balance sebesar Rp55.611.000 ditambah Rp1.980.000. Lalu balance-nya adalah Rp57.591.000. Selanjutnya, nominal cash pada jurnal penyesuaian tentang cash adalah sebesar Rp900.000. Kita hanya perlu memasukkan kepada buku besar kas sebesar Rp900.000 bagian debit. Setelah itu, kita perlu menambahkan kembali balance-nya yaitu Rp57.591.000 ditambah dengan Rp900.000. Jadi saldo terakhirnya yaitu Rp58.491.000. Begitu juga dengan akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian lainnya harus kita posting ke buku besar. Pada jurnal penyesuaian, jangan lupa untuk mengisi bagian kolom referensi dengan nomor akun yang ada di buku besar, supaya kita mengetahui bahwasanya pada jurnal penyesuaian sudah kita posting semuanya ke buku besar. Setelah menyelesaikan jurnal penyesuaian, selanjutnya kita masuk kepada neraca lajur atau worksheet, yaitu adalah lembar kertas atau dokumen yang berisi data akuntansi yang penting untuk menyusun laporan keuangan. Kegunaannya untuk memudahkan dalam merekap data. Di dalam worksheet atau neraca lajur terdapat account number, account name atau nama akun, trial balance, adjustment trial balance, income statement, dan balance. Cara mengisinya yaitu pertama, memasukkan nama-nama akun yang ada di buku besar dan penyesuaian. Lalu pada kolom trial balance,
Masukkan nominal, trial balance atau neraca saldo setelah buku besar. Dan pada kolom adjustment, kita juga perlu memindahkan nominal-nominal atau saldo yang ada di jurnal penyesuaian. Pada kolom adjustment trial balance, kita hanya perlu mengurangi, menambah, atau hanya memindahkan nominal dari trial balance atau adjustment. Contohnya, petty cash nominalnya debit 2.050.000 di kolom trial balance. Pada kolom adjustment, tidak terjadi perubahan nominal pada petty cash. Jadi, kita hanya perlu memindahkan nominalnya 2.050.000 ke adjustment trial balance bagian debit. Selanjutnya, akun cash memiliki nominal debit pada trial balance sebesar 55.611.000, terletak di bagian debit. Di kolom adjustment, terdapat penambahan cash sebesar 2.880.000 bagian debit. Jadi, saat memindahkan ke adjustment trial balance, kita hanya perlu menambahkan nominal di trial balance dan adjustment. Jadi, total cash-nya saat di adjustment trial balance adalah 58.491.000. Begitu juga dengan akun-akun lainnya. Kita perlu mencari nominal untuk mendapatkan adjustment trial balance. Nominal semua adjustment trial balance antara debit dan kredit harus sama. Jika tidak sama, berarti kita ada salah dalam penambahan atau pengurangan. Selanjutnya, pada kolom income statement, diisi dengan akun yang berkaitan dengan pendapatan dan beban. Akun pendapatan seperti penjualan, pendapatan jasa, diisi di bagian kredit, sedangkan akun beban dicatat di bagian debit. Pada kolom balance, diisi dengan akun-akun aset, kewajiban atau utang, dan ekuitas. Aset biasanya terletak di bagian debit, kewajiban terletak di kredit, dan ekuitas di kredit. Setelah menambahkan nominal debit kredit di income statement dan balance, amount-nya atau jumlahnya tidaklah sama. Jika pada kolom income debitnya lebih besar dari kredit dan bagian kolom balance kreditnya lebih besar daripada debit, maka perusahaan itu mendapatkan rugi atau loss. Tapi, jika kolom income statement bagian kredit lebih besar dari debit dan kolom balance bagian debit lebih besar dari kolom kredit, maka perusahaan itu mendapatkan laba atau profit. Pada perusahaan UD Muhamara, mereka mendapatkan kerugian sebesar Rp13.425.420. Cara mengetahui besar jumlah mereka rugi yaitu menghitung selisih antara debit dan kredit di kolom income dan balance. Sekian dulu video tentang laporan keuangan bagian jurnal penyesuaian dan worksheet. Selanjutnya akan dilanjutkan pada part 3.